across the block. Enemy and friend is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, man, Halo, selamat datang di channel YouTube kita, channel Raime 13 ya. Nah, di kesempatan kita kali ini kita akan membahas matematika peminatan kelas 11, yaitu lingkaran. Dengan topik yang akan kita cari yang pertama adalah menentukan bentuk umum persamaan lingkaran itu sendiri. Yang kedua, mencari persamaan lingkaran yang melalui 3 titik. Yang ketiga, mencari persamaan lingkaran yang memiliki diameter. Yang keempat, mencari persamaan lingkaran dengan titik pusat dan menyinggung sebuah garis. Dan semua ini akan dilengkapi dengan contoh-contoh soal yang ada. Oke, mari sama-sama kita belajar bersama Raime 13. Langsung saja kita tentukan bentuk umum persamaan lingkaran itu sendiri ya. Kita tuliskan di sini yang pertama, bentuk umum persamaan lingkaran. Kita tuliskanlah perslingkaran. Nah, untuk mendapatkan bentuk umum persamaan lingkaran ini, kita misalkan lingkaran itu berada di pusat PA, B dengan jari-jari R ya, dengan jari-jari R. Maka jika pusat di titik A, B, maka persamaan lingkarannya X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat, ini akan sama dengan R kuadrat. Selanjutnya dari bentuk ini kita akan menjabarkannya dengan X kuadrat dikurang 2AX ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2BY ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Ini akan sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita rapikan. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2AX dikurang 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat akan sama dengan 0. Nah, kita lakukan pemisalan. Yang kita misalkan di sini adalah negatif 2A ini. Koefisien daripada si X menjadi 2A besar. Begitu juga koefisien daripada si Y. Ini menjadi 2B besar. Dan ini kita buat konstanta. Sehingga bentuk umumnya, ini bentuk umum persamaan lingkaran itu sendiri adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2AX ditambah 2BY ditambah C, ini akan sama dengan 0. Inilah bentuk umum persamaan lingkaran ya. Nah, ada juga buku yang menulis di sini dia adalah negatif A atau yang lain, tergantung pemisalannya ya. Nah, kalau bentuk umumnya seperti ini, maka tentu harus kita tentukan pusatnya ya. Yang pertama kita cari dulu pusatnya. Pusat lingkarannya ya. Nah, tadi pemisalannya tadi adalah negatif 2A ini sama dengan 2A. Besar dan kecil ya. Maka A-nya berubah menjadi negatif A. Nah, yang kedua adalah negatif 2B ini sama dengan 2B. Maka didapatlah B sama dengan negatif B. Sehingga didapatlah pusat lingkarannya yaitu negatif A besar, negatif B besar ya. Inilah pusatnya. Oke, selanjutnya
kita tentukan jari-jari lingkarannya. Jari-jari lingkarannya. Nah, di sini tadi C besar ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. R-nya kita pindahkan, berarti R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Sehingga didapatlah R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Nah, A kecil ini kita ganti dengan negatif A besar. IR sama dengan akar dari negatif A besar dikuadratkan ditambah negatif B besar dikuadratkan dikurang C. Sehingga jari-jarinya menjadi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Inilah jari-jari lingkarannya. Oke, semoga bisa dipahami ya dan dimengerti. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soalnya supaya kita lebih paham ya. Kita buat di sini contoh soalnya. Yang pertama adalah ini kita buat di sini contoh soal. Yang pertama, tentukan pusat dan jari-jari. Ini kita tulis tentukan pusat dan jari-jari dari persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10X dikurang 8Y dikurang 8 sama dengan 0. Oke, mari kita jawab ya. Kita buat sini jawab. Nah, untuk memudahkan kita buat dulu bentuk umum persama lingkarannya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2AX ditambah 2BY ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita samakan saja koefisiennya ya. Nah, koefisien dari persamaan untuk soalnya yaitu 10 ya untuk koefisiensi X-nya. Di sini 2A, maka 2A ini akan sama dengan 10. Sehingga didapatlah A sama dengan 5. Oke, selanjutnya koefisien untuk si 2B akan sama dengan negatif 8. Maka ini sama dengan B sama dengan negatif 4. Sehingga didapatlah pusatnya ini. Pusatnya tadi adalah negatif A, negatif B. Itu kan pusatnya. Sehingga didapatlah P dengan pusatnya negatif 5,4. Ini pusatnya ya. Nah, yang kedua yaitu menentukan jari-jarinya dengan rumus R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Oke, maka akar dari A-nya di sini adalah 5. 5 kuadrat 25 ditambah B negatif 4 kuadrat 16 dikurang C. Ini C-nya ya, ini C. Ini sama ya, berarti negatif 8 dengan negatif berarti ini positif 8. 25 ditambah 16 41. 41 tambah 8 49. Akar 49 sama dengan 7. Jadi pusatnya didapat negatif 5,4 dan jari-jarinya adalah 7. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah menentukan persamaan lingkaran dengan pusat di titik 2,3. Kita buat di sini persamaan lingkaran dengan titik pusat 2,3 yang melalui titik. Nah, ini ya. Melalui
titik 5, min 1. Nah, di sini kan jari-jarinya belum ada ya. Nah, gimana cara menentukan persamaan lingkaran itu sendiri yang melalui sebuah titik? Nah, langsung saja kita jawab. Nah, untuk memudahkan kita buat persamaan lingkarannya adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat. Ini akan sama dengan R kuadrat. Nah, X-nya adalah 5. Nah, itu dia 5. A ini adalah pusat ya. Pusatnya 2. Ini dikurang 2 dikuadratkan ditambah Y negatif 1. Negatif 1 dikurang B 3 ya. Ini dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Maka 5 dikurang 2, 3 kuadrat 9. Negatif 1 dikurang 3, negatif 4 dikuadratkan 16. Sama dengan R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan 25. Sehingga didapatlah persamaan lingkarannya adalah X dikurang A berarti X dikurang 2 ditambah Y dikurang B berarti Y dikurang 3 sama dengan R kuadrat. R kuadratnya yaitu 25. Nah, ini kita jabarkan agar sesuai dengan bentuk umum persamaan lingkarannya ya. Ini ada kuadratnya ya, ada kuadrat. Kita jabarkan berarti X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat dikurang 6Y ditambah 9 dikurang 25 ini sama dengan 0. Kita rapikan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 6Y. 4 tambah 9 13. 13 dikurang 25 negatif 12 sama dengan 0. Nah, inilah jawaban untuk contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi. Oke, kita lanjutkan yang kedua ya. Materinya adalah menentukan persamaan lingkaran yang melalui 3 titik. Oke, kita tuliskan di sini persamaan lingkaran melalui 3 titik. Nah, untuk memudahkan kita, langsung saja ke contoh soalnya ya. Kita ambil contoh soalnya. Oke, berarti ini contoh soal yang ketiga. Nah, contohnya adalah titiknya ada 3. Berarti kita misalkan titik A, kita ambil sini titiknya adalah 2,4. Oke. Selanjutnya titik B-nya 5,-1 dan yang terakhir titik C-nya adalah 2,2. Oke, ini dia. Jadi kita akan menentukan persamaan lingkarannya. Nah, kita gunakan bentuk umum persamaan lingkarannya. Oke, bentuk umum persamaan lingkaran tadi adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2AX ditambah 2BY ditambah C ini sama dengan 0. Nah, kita ambil dari titik A. Untuk A-nya ya, yang pertama untuk titik A yaitu 2,-4. Ini kita substitusi ke ini. Oke, berarti X-nya 2, Y-nya negatif 4. Berarti 2 kuadrat 4 ditambah negatif 4 dikuadratkan 16 ditambah 2AX, berarti 2 kali 2 4 dikali A 4A ditambah 2 dikali negatif 4
negatif 8. Berarti ini negatif 8B tambah C sama dengan 0. Kita rapikan. Sini 4A dikurang 8B ditambah C. 4 ditambah 6, 4 tambah 16 sama dengan 20. Pindah ke sebelah kiri, negatif 20. Nah, ini kita ambil atau kita buat menjadi persamaan pertama. Selanjutnya, untuk titik B-nya. Titik B 5,-1. Nah, ini kita substitusi lagi. 5 kuadrat berarti 25. 25 ditambah negatif 1 kuadrat 1 ditambah 2 dikali A dikali 5 berarti 10A. Negatif 1 dikali 2, negatif 2 dikali B berarti negatif 2B ditambah C sama dengan 0. Ini kita buat 10A dikurang 2B ditambah C. 25 tambah 1, 26. Ini sama dengan negatif 26. Ini persamaan kedua. Selanjutnya, yang ketiga yaitu titik C 2,2. Oke, kita substitusi langsung. Maka ini 2 kuadrat 4 ditambah 2 kuadrat 4. 2 kali 2, 4. Maka ini 4A tambah 4B tambah C sama dengan 0. Maka 4A ditambah 4B ditambah C sama dengan negatif 8. Ini persamaan ketiga. Nah, sekarang di sini ada 3 persamaan. Berarti kita mengingat kembali materi sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Oke, ada 3. Persamaan 1, 2, dan 3. Sini kita akan menentukan A, B, dan C-nya. Nah, kita ambil dari persamaan 1 dan 3 ya. Kita buat di sini dari persamaan 1 dan 3. Kita akan didapat 4A dikurang 8B tambah C. Ini sama dengan negatif 20. Persamaan 3, 4A ditambah 4B ditambah C. Ini sama dengan negatif 8. Nah, ini langsung saja kita kurangkan ya. Kita kurangkan 4A dikurang 4A habis. Negatif 8B dikurang 4B. Ini negatif 12B. C dikurang C habis. Ini sama dengan negatif 20 dikurang negatif 8. Ini negatif 12. Maka didapatlah B sama dengan 1. Oke, dapat B 1 ya. Nah, selanjutnya kita ambil untuk menentukan A dan C. Gimana caranya? Kita ambil salah satu persamaan 1, 2, dan 3. Kita ambil sini dari persamaan. Dari persamaan 1 dan 2. Kita ambillah 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Oke. Akan didapat persamaan 1 ini tadi 4A. 4A dikurang 8B ditambah C sama dengan negatif 20. Persamaan 2-nya 10A. 10A dikurang 2B ditambah C. Ini sama dengan negatif 26. Nah, di sini kita akan membuang si B dan C untuk menentukan si A. Maka persamaan 1 ini kita kali 1 dan persamaan 2 kita kali 4. Kali 4 tidak bisa ya. Mungkin 4C. Nah, atau ini kita kurangkan terlebih dahulu ya. Kita kurangkan terlebih dahulu. Ini kita kurangkan terlebih dahulu supaya lebih gampang ya. Nah, karena C-nya habis. Ah, begitu dia. Jadi 4A dikurang 10A. Berarti ini menjadi negatif 6 ya. Sorry, bukan negatif 6.
sorry ini bukan negatif 6, tetapi menjadi, oh iya pas ya, negatif 6 ya, karena dia 4 dikurang 10. Oke, negatif 6A, negatif 8B dikurang negatif 2B, berarti ini negatif 6B. Nah, ini sama dengan negatif 20 dikurang negatif 26, berarti positif 26, negatif 6 ya, positif 6 ya. Nah, ini negatif 6 A dikurang negatif B sama dengan 6. Oke, kita tuliskan di slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya. Oke, ini dia. Kita tuliskan negatif 6 A dikurang 6B ini sama dengan 6. Maka nilai B tadi sudah dapat ya. Nilai B tadi hasilnya adalah 1. Maka 6 dikali 1 sama dengan 6. Maka negatif 6 A ini sama dengan 6 tambah 6, 12. Maka didapatlah A sama dengan negatif 2. Nah, A sudah dapat negatif 2. Dan B tadi didapat 1. Kita akan menentukan si C-nya ya. Kita akan menentukan si C dengan persamaan 1, 2, atau 3-nya. Kita ambil ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi adalah 4A dikurang 8B tambah C ini sama dengan negatif 20. Maka didapatlah negatif 8 dikurang 8 ditambah C sama dengan negatif 20. Nah, ini negatif 16 ditambah C sama dengan negatif 20. Maka didapatlah C sama dengan negatif 4. Oke, dapat A, dapat B, dapat C. Nah, kembali ke persamaannya ya. Persamaan lingkarannya yang diminta. Oke, kita ikuti dari bentuk umumnya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2AX ditambah 2BY ditambah C sama dengan 0. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2 dikali negatif 2, negatif 4X. Oke, ditambah 2 dikali B, 2 kali 1, 2, 2Y tambah C, negatif 4 sama dengan 0. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Inilah persamaan lingkarannya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi yang ketiga ya. Materi yang ketiga yaitu menentukan persamaan lingkaran dengan diameter. Lingkaran dengan diameter. Nah, kita misalkan diameternya adalah diameter A, B. Oke, ini dia. Nah, langsung saja ke contoh agar kita lebih gampang. Atau dengan sebuah gambar kita misalkan ya. Ini ada gambar lingkaran dengan pusatnya di sini. Maka nanti kita akan menentukan persamaan lingkarannya yang memiliki diameter. Misalnya ini diameter A dan ini diameter AB ya, diameter AB. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, ini kan titik pusatnya belum tahu kita ya, belum tahu. Oke, langsung saja kita ambil di sini contoh soalnya. Contoh soal. Berarti contoh soal yang keempat. Oke, kita buat di sini contohnya adalah persamaan lingkaran dengan diameter AB. Dengan diameter AB yang memiliki titiknya
titik A-nya adalah min 2,9. Misalkan min 2,9 dan titik B-nya, titik B kita misalkan di sini adalah 4,3. Oke. Maka mari kita jawab ya secara bersama-sama. Kita buat di sini jawab. Oke. Nah, titik A min 2,9 dan titik B 4,3. Kita akan mencari pusatnya. Kita misalkan di sini pusat lingkarannya adalah titik C ya. Misal pusat lingkarannya berada di titik C. C dengan titiknya berarti XC, YC. Ini pemisalannya ya. Maka untuk menentukan titik XC ini berarti ini sama dengan setengah kali titik XA, berarti titik daripada si A ini ya. Titik XA ditambah XB-nya. Nah, itu dia ya. Maka ini sama dengan setengah dikali negatif 2 ditambah B, berarti tambah 4 ya. Nah, ini berarti negatif 2 tambah 4, 2. 2 dikali setengah, berarti ini sama dengan 1. Oke, lanjut ke YC. Berarti ini setengah dikali YA ditambah YB. Maka ini sama dengan setengah dikali YA. YA-nya berarti 9. 9 ditambah 3, ini sama dengan 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Sehingga titik pusatnya berada di titik 1,6. Oke, dapat titik pusatnya ya. Nah, kita akan mencari jari-jarinya. Berarti jari-jarinya ini sama dengan nilai mutlak dari CB. Nah, ini ya, jari-jari bisa dari C, ini kan dari C. Berarti ini R sama dengan mutlak CB atau R sama dengan mutlak CA. Nah, itu dia. Nah, kita ambil yang CB-nya ya. Maka R sama dengan mutlak CB atau panjang CB-nya. Nah, untuk menentukan panjangnya ini atau jaraknya ini, kita gunakan rumus R kuadrat. Atau langsung aja akar ya. R sama dengan akar dari XB dikurang XC. Berarti titik X-nya ya. X1 dikurang X2 atau X2 dikurang X1 sama aja. Kalau kita tuliskan di sini rumusnya XB dikurang XC dikuadratkan ditambah YB dikurang YC dikuadratkan sama aja. Karena hasilnya pasti positif ya. Maka R sama dengan akar dari XB. Berarti XB-nya adalah 4. 4 dikurang C-nya adalah 1. Berarti 4 dikurang 1 dikuadratkan ditambah YB 3 dikurang YC. Berarti 6 ya. Dikuadratkan. Maka ini sama dengan 4 dikurang 1, 3. 3 kuadrat 9. 9 ditambah 3 dikurang 6, negatif 3. Negatif 3 kuadrat 9 ya. 9 tambah 9 sama dengan 18. Maka akar 18 sama dengan, kita sederhanakan menjadi 3 akar 2. Maka didapatlah jari-jarinya 3 akar 2 dan titik pusatnya adalah 1,6. Oke, ingat ya. Maka persamaan lingkarannya adalah, kita tuliskan di sini di slide selanjutnya. Maka persamaan lingkarannya adalah X dikurang A ditambah Y dikurang B sama dengan R kuadrat. Nah, X pusatnya tadi 1. Tapi X dikurang 1, ini sorry di kuadrat ya, sorry.
X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 6 dikuadratkan sama dengan 3 akar 2 dikuadratkan. Maka ini kita jabarkan saja. X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat dikurang 12Y ditambah 36 sama dengan, ini tadi kan akar 18 dikuadratkan sama dengan 18. Kita rapikan, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 12Y, 1 ditambah 36, 37 dikurang 18 positif 19 sama dengan 0. Inilah persamaan lingkarannya. Oke, gampang ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu topik yang terakhir. Nah, kita ambil di sini yang keempat, menentukan persamaan lingkaran dengan titik pusat dan melalui atau menyinggung ya, persamaan lingkaran dengan titik pusat dan menyinggung sebuah garis. Kita misalkan garisnya ini adalah garis G, di mana persamaan garis itu adalah AX ditambah BY tambah C. Ini dia ya, AX tambah BY ditambah C. Nah, jadi kalau kita menentukan jaraknya atau jari-jarinya ya, nah ini titik pusat ya, kita misalkan di sini. Oke, misal pusatnya berada di titik A, B ya, titik A, B pusatnya ya. Nah, kita ambillah di sini X1, Y1 karena di sini ada titik A ya. Untuk memudahkan kita ambil X1, Y1. Nah, maka jaraknya berarti kita tentukan jarak dari titik ini ke garis ini ya. Oke, kita ambil di sini jarak atau D-nya sama dengan jarak titik yaitu titik ini ya, titik P X1, Y1 ke garis ya, yaitu garisnya tadi adalah AX tambah BY tambah C. Maka jaraknya ini atau untuk menentukan jari-jarinya ini sama dengan mutlak ya, nilai mutlak ya. Berarti nanti kalau didapat nilai kita negatif harus kita mutlakkan. Nah, mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C, ini dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, dia ya. Nah, ini adalah koefisien dari si garisnya. X1 ini adalah titiknya ini ya, titik pusatnya ya. Oke, langsung saja kita mainkan dengan contoh agar kita lebih bisa memahaminya. Kita lanjutkan untuk contohnya. Kita tuliskan di sini contoh soal yang kelima ya. Contoh soalnya kita ambil di sini. Tentukan persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran dengan titik pusat. Dengan titik pusat 4,2. Kita ambillah titik pusatnya, titik pusat A ya. Misalkan di sini A 4,2 dan menyinggung sebuah garis. Nah, ini menyinggung garis, yaitu garis G ya, garis G ini 2X ditambah Y ini sama dengan 4. Oke, langsung saja kita jawab ya.
Kita tuliskan di sini jawab. Nah, kita buat garisnya. Garisnya itu adalah 2x ditambah y sama dengan 4. Berarti ini 2x ditambah y dikurang 4 ya. Ini dia. Maka koefisiennya adalah A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan negatif 4. Ini ada sama dengan 0 ya. Yang tadi ada sama dengan 0 ya. Nah, dapat koefisien-koefisien daripada persamaan garisnya. Dengan titiknya atau titik pusatnya itu adalah 4,2. Maka X1-nya ini sama dengan 4 dan Y1-nya sama dengan 2. Nah, tentu dari sini kita akan dapat menentukan jari-jarinya ya. Yaitu tadi rumusnya R sama dengan nilai mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, maka jari-jarinya akan sama dengan mutlak dari A-nya berapa? 2. I 2 dikali X1 4 ditambah B 1 dikali Y 2 C. C-nya negatif 4. Berarti dikurang 4 dibagi akar dari A-nya 2. 2 kuadrat 4. B kuadrat 1. Berarti tambah 1. Ini dia. Maka tinggal kita jumlahkan. 2 kali 4 8. 8 dikurang 4 4. 4 tambah 2 6. Maka di sini 6 per ya. 6 per akar dari 4 tambah 1 berarti akar 5. Oke. Nah, mutlak dari 6 per akar 5 ini sama dengan 6 per akar 5. Maka inilah jari-jarinya. Dapat ya, jari-jarinya sama dengan 6 per akar 5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan persamaan lingkarannya. Yaitu kita ambil persamaan lingkarannya X dikurang A. A-nya adalah pusatnya ya, bukan A ini, tetapi pusatnya ini ya. Ini dan ini. Berarti X dikurang 4 dikuadratkan ditambah Y dikurang B. B-nya adalah 2. I dikurang 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya adalah 6 per akar 5 dikuadratkan. Oke, sampai di sini jawaban kita selesai. Tetapi alangkah baiknya kita jabarkan ya. Maka di sini X kuadrat dikurang 8X ditambah 16 ditambah Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4 sama dengan 36 per 5. Oke. Langsung saja kita kali 5 ya. Langsung saja kita kali 5. 5x kuadrat ditambah 5y kuadrat dikurang 40x dikurang 20y. 16 tambah 4 20. 20 dikali 5 100. 100 dikurang 36 berarti positif 64 sama dengan 0. Oke, inilah persamaan lingkarannya. Oke. Semoga bisa dipahami dari contoh-contoh soal yang ada. Dan jangan lupa ya, di like, di share, dan di subscribe Raimet 13. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bye-bye untuk kita semua.